Om, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Pengantar sudah disampaikan oleh Bang Christian Panggabean. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya minta maaf sebelumnya karena ada beberapa permintaan wawancara kepada kami dari rekan-rekan jurnalis, baik itu infotainment maupun jurnalis yang pada umumnya meliput bidang politik, hukum dan keamanan. Banyak yang tertarik dengan pencalegan saya, tapi kami belum bisa kasih waktu. Kenapa? Karena kami sedang fokus di daerah pemilihan kami, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, yang hanya menyisakan 20 hari lagi. Per hari ini kita lakukan konferensi pers ini. 20 hari menjelang pencoblosan. Kami udah bergerak 22 bulan. Kami sudah bergerak 22 bulan dan menghasilkan lebih dari 491 titik kunjungan di 2 dapil ini. Warga individu per individu, kelompok, komunitas. Kami menyasar 3M segmentasi kami. 1, mama-mama. M yang kedua, milenial. M yang ketiga, minoritas. Khusus mengenai minoritas ini, bukan hanya terfokus pada orang-orang dengan agama yang jumlahnya, pemeluk agamanya lebih sedikit ketimbang saudara yang lain. Tetapi minoritas berbicara juga mengenai kaum difabel misalnya, kaum lansia, warga negara senior, itu mereka jumlahnya lebih sedikit daripada kebanyakan pemilih usia produktif. Itulah kenapa saya hari ini berterima kasih kepada tim saya karena mereka menginisiasi. Terima kasih Ketua, terima kasih Direktur Media, menginisiasi kumpulnya rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan seprofesiku dulu, saat aku masih menjadi wartawan tahun 2002. Saya terima kasih, inilah waktunya kita ngobrol, supaya teman-teman juga bisa mengawal demokrasi. Kenapa bersama Pak Partahi Sihombing, amang kami, saya manggil beliau ini amang, ini udah saya anggap bapak. Keluarganya dan keluarga kami selalu beririsan, ketemu terus dalam berbagai pertemuan penting keluarga, casual, formal. Tapi Amang Partahi ini seorang warga negara yang punya hak pilih suara, yang juga sudah punya pilihan hati untuk menentukan arah bangsa terhadap siapa pemimpin nasional kita berikutnya. Beliau punya. Saya nggak perlu tahu, saya nggak perlu juga paksa-paksa beliau ikut pilihan saya, nggak ada cerita. Saya hormati beliau, saya hormati pilihan Pak Partahi. Tapi dalam soal pencalegan saya, majunya saya dalam kontestasi menjadi calon, saat ini calon anggota DPR RI, beliau melihat ada satu hal yang urgensi di sini. Jangan sampai pencalegan ini yang nggak kalah penting dalam demokrasi kita, tenggelam karena isu pilpres. Contoh, gara-gara orang terlalu fokus sama pilpres, orang lupa untuk menilai bobot bibit bebet seorang calon wakil rakyat. Akibatnya apa? Aspirasi masyarakat jadi tidak bisa diperjuangkan. Oleh sebab itu saya dengan segala hormat kepada Pak Partahi, Amang, terima kasih untuk kesediaan Amang dari sisi hukum dan pendidikan politik yang Amang kuasai selama ini sebagai warga negara yang taat hukum dan melek politik. Kami mohonkan Amang, jika ada lingkungan kami mengalami gangguan-gangguan hukum khususnya menyangkut masalah pemilu ini, maka kita sebagai orang yang disumpah di depan negara untuk membela kebenaran dan keadilan, kita tidak boleh berdiam diri. Kita sama-sama berjuang mengisi kemerdekaan. Demikian dari saya, terima kasih. Baik ya, jadi saya lanjutkan ya di bagian saya ini. Terima kasih ya para media juga yang udah hadir. Jadi tadi sebenarnya dalam bincang-bincang saya sudah sampaikan keberadaan saya di sini adalah memang merespon atau memang kami memang ada sudah katakanlah imbal balik dalam pengertian karena sudah kenal lama gitu ya. Sama Coki ini udah kenal 20-30 tahun dari mulai muda, dari mulai sebelum dia married saya udah kenal gitu. Sehingga saya paham karena saya kenal keluarganya juga, saya ngerti siapa dia gitu kan. Karena di dalam situasi seperti ini, konsentrasi seperti ini, jangan kita semuanya hanya berfokus kepada pilpresnya aja. Ya, ini adalah satu bagian yang nggak terpisahkan, ya, karena keduanya harus berjalan, ya. Nah, kriteria yang kita tetapkan
untuk siapapun itu akan mewakili. Kalau namanya presiden nanti mewakili kita di pemerintahan, ya menjadi kepala negara. Kalau pileg ini ya legislatif nanti mewakili kita sebagai rakyat untuk kepentingannya, memperjuangkan, yang menampung semua aspirasi. Jadi kriteria apa yang diperlukan bagi orang-orang yang kita mau pilih ya untuk menjadi wakil kita? Tentunya harus tetap memenuhi kriteria positif yang 3 hal kalau menurut saya. Pertama, harus ada personality yang baik, ya kan? Nah, kalau kita kupas dari sana, ya kita tahu Coki ini bagaimana, ya personalitinya seperti apa. Dia adalah orang yang humble, orang yang rendah hati, orang yang mau belajar, ya kan? Kemudian dia juga sudah punya pengalaman sebagai jurnalis pernah, sebagai pendidik pernah. Kemudian kita berangkat kedua, track recordnya itu yang tadi juga sudah sebagian terbaca. Ada nggak sih hal-hal yang negatif yang menjadi track record seseorang yang kita mau pilih menjadi pemimpin kita atau menjadi wakil kita? Itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Jangan pilih orang yang track recordnya nggak baik kan gitu. Jangan orang pilih juga orang yang personality-nya nggak baik. Nah, sesudah 2 hal ini tentunya terpenuhi, kita berangkat kepada hal yang ketiga. Dia mau ngapain sih? Di dalam tugas yang kita pilih dia ini, kita percayakan mau kayak apa? Bahasa kerennya sekarang, dia punya gagasan apa sih? Tadi udah disampaikan sama dia gitu. Bahwa tadi gua dalam pembicaraan kami secara pribadi dikatakan, dia bilang, Bang atau Uda atau Bapak, dia bilang, saya ini benar-benar terpanggil. Iya kan? Bukan karena saya katakan ada sesuatu kepentingan ya mencalonkan diri, nggak ada kepentingannya. Toh dia udah nyaman dengan latar belakang dia, ya dengan pekerjaannya dia, dengan aktivitasnya dia. Tetapi kalau sudah mengatakan panggilan, ya itu memang yang kita inginkan seperti itu. Orang maju menjadi pemimpin atau orang maju menjadi wakil rakyat harus panggilan. Kalau bukan karena panggilan, ya udahlah, nanti dipanggil-panggil sama uang, dipanggil-panggil sama kekuasaan, semuanya akhirnya jadi nggak benar. Ya, untuk itu tentunya saya tidak keberatan, ya, sangat mensupport Coki ini untuk maju ya di Dapil 6 ya Jawa Barat ya. Betul. Untuk Depok dan Bekasi gitu. Saya yakin dengan track recordnya dia, dengan personality-nya dia, dengan gagasan dia, masyarakat bisa mendukung. Nah, apa peran saya di sini? Tentunya saya sebagai seorang lawyer profesional, ya kan? Saya tentunya punya kewajiban juga, ya menjaga bahwa jalannya kontestasi ini harus dalam pengertian rule yang benar. Karena dalam kontestasi pileg ini juga kadang-kadang banyak hal-hal yang cukup keras juga tarik-menariknya. Ya, saya hanya mau menyampaikan kepada masyarakat atau para kontestan yang lain, mari jaga kejujuran, keadilan, ya, kemudian jaga juga kenetralan gitu ya kan, sehingga nggak ada yang saling mencuri, nggak ada yang saling menjatuhkan, nggak ada yang saling jegal-menjegal. Karena saya tentunya sebagai yang mendukung Coki, saya akan katakan siapa yang mengganggu nanti di perjalanan, ya kami tim hukum dari Coki Sitohang akan siap untuk memberikan dan untuk katakanlah mengambil legal action terhadap orang-orang mengganggu jalannya pencalonan saudara Coki Sitohang ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Oke Bang Coki, Bang Coki artinya merasa perlu menggandeng Bang Partahi untuk mengawal pencalekan di dapil ya. Emang sudah ada indikasi-indikasi kecurangan atau seperti apa yang Bang Coki lihat sehingga merasa perlu menggunakan Bang Partahi sebagai pengacaranya? 17 Januari yang lalu tahun 2024, kami dengan tim hukum para pelaku hukum Indonesia usia milenial sudah mengadakan konferensi pers di Depok. Mereka semua anak-anak muda yang terpanggil mengawal sesama anak muda. Ini pengacara-pengacara baru apa? Ya. Fresh graduates, seger, pemikirannya masih nggak bisa dikontaminasi. Mereka membuat sebuah aksi menyampaikan aspirasi mereka di depan jurnalis. Tujuannya adalah begini, supaya rekan-rekan yang berkontestasi di pemilihan legislatif ini jangan mengambil jalan pintas menuju keterpilihan. Jangan melanggar etika. Contohnya etika apa? Misalnya, kalau kakak-kakak semua lewat pinggir jalan kan melihat ya banner-banner, reklame-reklame, ada spanduk. Bisa loh spanduk caleg itu di mana kami ini berinvestasi di sana, uang kami keluar di sana, kami berkorban. Tapi hari ini dipasang, besoknya lenyap.
Bisa juga sudah dipasang titiknya secara etika sudah pas, tidak mengganggu ketertiban umum, tiba-tiba diblok pandangannya oleh sesama kontestan. Ada juga beberapa yang brutal, dirobek, dicoret-coret. Coba kakak-kakak perhatikan, banyak terjadi di Jakarta, di Bekasi, dan di Depok. Dan itu terjadi bukan hanya pada kami, tapi pada orang lain, rekan-rekan saya sesama caleg. Saya ini prihatin melihat begitu. Bukan saya senang, spanduknya caleg lain coret-coret dirobek, rasain loh. Nih lihat spanduk saya paling bagus. Saya nggak suka dengan cara seperti itu. Saya bertanggung jawab terhadap para pemilih pemula dan kepada seluruh masyarakat sebagai calon anggota legislatif. Patut kita menjadi suri tauladan bagi mereka yang sedang berkontestasi. Jadi karena adanya indikasi kecil, itu baru kecil itu, baru gangguan ketertiban umum, belum cerita mengenai nanti di TPS yang menjadi sebuah sistem terstruktur, masif, dan patut diduga. Kita mesti antisipasi sama, nggak boleh polos-polos kita. Oleh sebab itulah hari ini kami mendatangkan Bapak Partahi Sihombing sebagai bagian daripada gerakan ini. Ini bukan gerakan jago-jagoan pamer-pamer kekuatan, enggak. Saya ingin menyatakan kepada publik bahwa kami siap untuk mengawal aspirasi masyarakat kami dari sisi hukum. Nah, kalau mereka percaya pada kami supaya kami jadi wakilnya di DPR RI, maka proses ini nggak boleh diganggu oleh siapapun dalam kontestasi. Itu maksudnya. Oke, Bang, tadi kan Bang abang sendiri kan kita nggak bisa bungkiri Bang ya, capres tahun ini memang benar-benar menyita mata rakyat Indonesia. Tadi abang bilang ada kekhawatiran pileknya akan dilupakan ya Bang. Tadi sempat ngomong begitu. Apa sih Bang yang benar khawatir seperti itu Bang? Abang sendiri kan seorang public figure ya, kenapa harus khawatir Bang? Kekhawatirannya bukan ditanggapi secara konotatif, tapi yang saya maksudkan dalam pengalaman saya, karena Pilpres itu begitu heboh, pusat perhatian, rasa-rasanya semua mata publik tertuju ke sana, sampai-sampai waktunya kan habis ke sana nih. Publik itu melupakan hal yang penting lainnya. Jangan lupa loh teman-teman, pemerintahan itu ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nggak ada yang lebih dominan dari 3 ini. Semua punya perimbangan yang sama. Memilih presiden sama pentingnya dengan memilih wakil rakyat. Contoh konkretnya apa? Kalau presidennya napa-napa, sembarangan menjadi nahkoda kapal NKRI, yang ngingetin dia siapa? Secara politik, legislatif. Makanya wakil rakyat mesti berani kan? Nggak boleh dia takluk pada kekuasaan. Nggak boleh dia main mata sama eksekutif. Oke Pak, aman itu barang, tenang aja. Nggak boleh. Melanggar etika kau. Nggak layak kau disebut wakil rakyat. Jadi saya berharap masyarakat jangan hanya fokus pada Pilpres. Kalau bisa mendoakan 3 paslon, bagus. Doakan juga calegnya. Kalau bisa mengawal suara paslon 1, 2, 3, cakep itu. Tolong kawal juga suara calegnya. Karena sebenarnya, seyogianya, sepatutnya, suara masyarakat itu dititipkannya lewat legislatif, legislator. Itu maksud saya kepentingannya, Mas. Jadi tidak bermaksud untuk membawa isu ini ke ranah yang negatif, tapi untuk mencerahkan mata kita semua. Secara langsung abang bilang kalau pileg ini nggak kalah pentingnya dengan Pilpres Bang ya? Benar Bang? Pesan abang untuk masyarakat. Iya dong. Betul. Itu valid, Mas. Itu valid. Coba. Sekarang saya ingin kita semua sadar, udah berapa kali dalam pemilu kita melupakan surat suara yang warnanya kuning, biru dan hijau itu. Kita hanya berfokus pada yang warnanya abu-abu. Kenapa? Karena di abu-abu itu visualnya cantik dan menarik. Kita melihat paslon ada gambarnya. Ini bapak ini ganteng kali pun. Ini aja lah, blos, gampang. Semua iklan media investasi di televisi, konvensional, di media internet yang berani bayar uang adalah capres-capres dan tim sesnya. Bagaimana dengan calon wakil rakyatmu yang hanya menyisakan nama dan nomor urut? Jangan-jangan kau pikir, udahlah ini gak terlalu penting, kau lewatkan. Itu maksud saya, Mas. Bang, ini sebelum masuk ke visi misi mungkin saya boleh tanya ke Bang Partahi, pertimbangannya apa nih Bang, mungkin mau menjadi kuasa hukum dari Bang Coki, padahal kan berbeda pilihan capres nih, kan yang kita tahu juga berbeda sih, kan berbeda juga. Apa mungkin alasannya dan sempat menolak atau seperti apa? Biru merah beda. Good question ya. Kan kita tahu Itu yang menjadi memang pergumulan ya. Dari mulai kemarin kita bicara ini bagaimana saya harus juga tampil menyampaikan statement, itu juga merupakan pertimbangan gitu. Tapi saya mesti sampaikan sekarang ke media bahwa
kalian harus kenal saya, ya, terutama dalam hal untuk pilpres pileg ini, kalian mesti paham bahwa saya orang yang tidak punya partai. Saya non partisan. Jadi kalau kemarin atau kapanpun, ini besok-besok nih ada yang kita mau lanjutkan lagi nih ya, untuk katakanlah ngebantai yang di seberang sana gitu ya. Tapi pembantaian ke sana, posisi saya non partisan. Jadi artinya untuk pilpres memang sudah final buat saya. Saya memang mendukung kepada paslon yang sudah kemarin kita sudah sampaikan. Tetapi untuk pileg itu berbeda gitu loh buat saya, ya kan? Nggak ada hubungannya. Saya bukan PDIP, gitu. Saya bukan Golkar, saya bukan Demokrat, saya bukan siapa-siapa. Saya Partai Siongbing sebagai seorang lawyer, ya kan? Kemudian punya kedekatan dengan Coki, ya. Kemudian melihat memang perlu memang dikawal karena memang indikasi yang tadi disampaikan juga memang mungkin terjadi, bahkan sudah terjadi, sehingga pada akhirnya memang ada sesuatu yang lebih serius. Kami siap udah untuk melakukan legal action-nya. Jadi itu intinya, saya non partisan gitu loh ya, sehingga saya mau kemanapun saya adalah manusia paling bebas, makanya kita merdeka terus. Tapi gitu. kalau boleh saya tambahkan, Boleh tambahkan. Amang, Ya. mohon izin, beliau ini sebenarnya sudah berpartai. Anda nanya bukan disebutin nama partai. Beliau ini Partai Siongbing. Iya. Dari partai apa, Mang? Iya. Partai Siongbing. Masuk ya? Masuk ya. Masuk orang itu. Partai Siongbing. Mas Coki, Oke, silakan, Mas. artinya ini juga nggak Mas, selama nih Mas berkecimpung di dunia politik dan menjadi caleg ya kan, ada indikasi ini nggak nih, mungkin pelanggaran hukum atau pelanggaran etika gitu yang berkaitan dengan apa namanya pemilu kampanye ini gitu, kalau yang selama Mas Coki alami Contohnya. Terima kasih pertanyaannya. 2019 saya pernah maju dalam kontestasi serupa, ditempatkan di Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. 2019. Partainya berbeda dengan yang saya saat ini berjuang bersama. Waktu itu saya berhasil mengumpulkan 38.132 suara. Sayangnya, partai yang bersama dengan saya saat itu tidak lolos parliamentary threshold 4%. Jadi, saya belum bisa melayani di DPR RI. Dari kesaksian teman-teman saya di lapangan, dari cerita yang disampaikan, laporan yang disampaikan tim relawan saya di lapangan kala itu, praktek kecurangan itu banyak terjadi. Contoh, manipulasi suara. Manipulasi suara, saya ulangi. Manipulasi suara. Dari tingkat kelurahan ke tingkat kecamatan. Masuknya 4 di kelurahan. Di kecamatan itu bisa 44. Atau bisa 400. Ini tergantung ini. Bagaimana cipta kondisinya terjadi. Kita ini kan mengejar demokrasi yang adil, yang setara. Kalau demokrasi yang sempurna, jauh dari harapan. Tapi kita ngejar ke kesempurnaan boleh dong? Boleh. Supaya kita tidak berpuas diri pada tahap ini. Kalau masih ada oknum-oknum di TPS yang sukanya nambahin angka, ngurangin angka, kapan kita menemukan orang yang berkualitas yang sesuai dengan pilihan hati sanubari masing-masing rakyat? Kapan? Karena saya 22 bulan ini Mas sekarang udah jalan ini. 22 bulan. Berapa persen waktu saya alokasikan ke daerah pemilihan saya? 80%. Saksinya siapa? Ini ketua tim pemenangan, ini direktur media. Amang Partahi 22 bulan. 80% waktu saya adalah di daerah pemilihan. Pertemuan individu pada individu maupun komunitas kepada komunitas, organisasi pada organisasi. Tentu saja realistisnya, kalau saya ketemu orang, ada orang tahu saya sebagai presenter, TV host, tapi ada juga yang belum tahu saya nyalek. Ada juga yang suka sama saya karena talenta, karena karya saya. Ada juga yang biasa-biasa aja. Tapi kan saya berupaya menawarkan diri saya. Bapak Ibu, saya calon wakilmu di DPR RI. Saya Coki Sitohang, nomor urut 2. Saya dari Partai Nasdem. Saya mendukung ini, saya mendukung itu. Itu bahasa gaya politik yang memang digunakan oleh setiap kontestan. Indikasi itu masih ada 2019. Hari ini indikasi yang sama juga masih ada. Saya nggak tahu ini kapan berhenti indikasi ini. Saya hanya menanggapinya dalam sebuah pemikiran sederhana. Di mana ada manusia, di situ pasti ada potensi kecurangan.
Tapi Mas Yogi ngakui ya, benar-benar pernah memang ada kecurangan dalam sistem ya. Informasi ya. Dan Mas khawatir juga di nextnya akan seperti terulang lagi. Hal seperti itu ya. Karena gini Mas, kalau kita tidak memiliki sedikit rasa khawatir, maka kewaspadaan kita turun. Kalau kita terlalu percaya diri tentang suatu hal, bagaimana kalau yang terjadinya di luar ekspektasi? Bagaimana kalau kita dalam rencana mengawal demokrasi, ternyata kita lepas pengawasan? Ujungnya, gimana saya mau kerja sebagai pengawas? Karena kan anggota legislatif itu tujuannya mengawasi. Gimana mau lulus jadi pengawas nantinya? Kalau hari ini aja perintilan kita biarkan terjadi. Kalau kita nggak bereaksi terhadap sebuah aksi, kita tidak merespon sebuah peristiwa dengan cepat loh Pak. Jadi pemberitaan ini bisa jadi nggak seksi buat teman-teman jurnalis, teman-teman nggak merasa nggak ada nilai kontroversinya nih, nggak ada kasus yang bisa menyita perhatian publik, nggak perlu ada kasus seperti itu kalau kita mau menyebarluaskan informasi kewaspadaan, apalagi ini tahun politik. Mas Yogi, setelah ketemu sama di dapil lah sama warga masyarakat, apa mungkin yang mereka inginkan, mereka menaruh harapan apa kepada Mas Yogi, mungkin aspirasi yang mau diwujudkan oleh Mas Yogi ketika nanti mungkin jadi, karena kan melihat suara yang 2019 kan tinggi tuh, karena mungkin partainya nggak lolos saja kan. Nah sekarang gimana mungkin Mas Yogi? Cerita 2019 dengan 2024 sangat berbeda, tipe masyarakatnya agak mirip ya. Masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok adalah tipe masyarakat urban yang heterogen. Mereka ini orang-orang aktif yang menyumbang produktivitas mereka di ibu kota. Dari Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta, Depok ke Jakarta. Setelah berjibaku di ibu kota selama 8-12 jam, mereka kembali ke rumahnya, bukan istirahat. Karena waktu istirahatnya udah mepet ini. Mereka balik ke rumahnya masih mikirin, 1, kesejahteraan umum, 2, kesenjangan sosial, 3, isu-isu keamanan ketertiban masyarakat yang ada hubungannya dengan intoleransi. Jadi masyarakat kita ini masih sebagian saya pengen eksklusif ah. Kalau ada perbedaan, dia nggak bisa terima perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan. Dia maunya, lu mesti sama-sama gue. Nah hidup di negara ini nggak bisa seperti itu. Kita harus memandang perbedaan sebagai kekuatan bersama. Jadi mereka titip kepada saya, Cok, nanti kalau kau jadi anggota dewan, kau jangan lupa bantu rakyatmu. Bantu rakyat seperti apa? Ada sebuah program, katakanlah program pendidikan yang diperjuangkan oleh masyarakat di daerah pemilihan saya. Mereka berharap sistem zonasi sekolah jangan sampai membuat mereka sulit menempatkan anaknya pada jarak yang aman. Berarti kan saya sebagai calon anggota DPR RI di pusat, saya harus mempelajari nantinya bagaimana aturan perundang-undangan di tingkat pusat. Saya perlu bersinergi dengan anggota legislatif di tingkat daerah. Karena Pemkot, Pemkap itu punya aturan juga yang saya harapkan tidak bertabrakan kan dengan pusat. Ini yang mesti kita jembatani nih Mas. Jadi bukan transaksional. Makanya saya ingatkan pada masyarakat luas. Saya berharap ini dicatat loh Mbak. Mas, saya sangat berharap ini ditayangkan. Masyarakat jangan memilih calon wakilnya. Itu hanya karena mereka mampu memberikan barang yang hari ini Bapak Ibu makan, besok sudah menguap. Jangan juga menerima sebuah persembahan kasih bentuknya uang hanya untuk membeli suaramu. Suaramu tuh mahal, suaramu tuh suci, suaramu tuh kudus masyarakat. Karena dari suara yang suci itu ada titipan. Saya sebutnya titipan ilahi, jujur aja. Karena Mang Partahi tadi ngomong, beliau ini nggak tahu apakah di Indonesia emas nanti beliau masih diizinkan Tuhan melihat kita mengalami keemasan atau lain cerita nantinya. But how about your children? How about your descendants? Bagaimana keturunanmu? Bagaimana anak-anak kita? Itu yang mesti kita perjuangkan. Jadi pilihlah orang yang punya bobot.